maka hidup udah masuk ke ilmu. Orang yang punya ilmu itu pasti hidup. Maka hayat masuk ke ilmu, sama masuk ke sisi ilmu juga. Sebab sama itu adalah yang hidup itu adalah mendengar, yang hidup itu adalah melihat, yang hidup itu adalah berbicara. Maka 4 itu diringkas jadi 9 karena sifat ilmu itu berarti hayat, hidup. Makanya orang itu kalau udah meninggal gak ada ilmunya. Kamu mau belajar hadis sama Tuan Syekh Husni Ginting sekarang ini ya gak bisa. Kamu bawa kitab di kuburannya, ini hadis ini dari mana Syekh, katanya kan. Kamu baca sendiri. Qala al-Bukhari wa'an katanya kan. Kamu baca semua. Ini datang jin. Aku nggak suka kau baca, katanya kan. Rupanya dengar, aku nggak suka aku baca di sini. Terus bau nggak enak gitu, bau atau bau wangi gitu. Bukan saya itu yang datang, jin itu yang datang. Dipukul sama jin itu misalnya, mulutnya dipukul merot. Ya. Pulang bukan dapat ilmu tapi dapat nggerot itulah. Gitu. Maka kalau belajar ya sama orang yang hidup. Jangan belajar ke kuburan. Karena sudah nggak ada ilmunya lagi. Kamu kan dekat kuburan kan, tinggalmu kan. Jangan di situ kamu bawa kitab Tuhfatul Murid. Ya. Kamu cari Tuan Syekh di sini siapa gitu ya. Nggak bisa. Sebab Allah mengambil ilmu ulama itu bukan diambil dari dadanya langsung, menurut hadis Nabi, tapi dengan mematikan ulama. Allah mengambil ilmu itu dari ulama, bukan dari langsung di dadanya diambili, di kepalanya diambil, itu enggak. Terus gila gitu enggak. Ulama itu biasanya ya pikirannya enggak pikun, dimudahkan Allah Ta'ala meninggalnya. Itu biasanya ulama itu kayak gitu. Kadang-kadang tahu meninggalnya, pagi-pagi itu bilang sama anaknya, "Nak, carikan kain kapan," katanya. Wah, ini udah tahu ini. Ya. Kata anaknya, "Sok wali-walian." Ya. "Pak, enggak Bapak suruh pun saya carinya," katanya kan gitu. Ya. Begitu meninggal langsung diucapkan, "Pak, kalau enggak disuruh pun saya carinya," katanya kan. Di HP saya udah ada ini alamatnya, katanya kan. Apa pengurusan jenazah Al Barokah di Jalan Dene gitu. Tinggal mijet aja gitu ya. Karena aja dalam Dene kan. Pernah masuk ke situ. Saya pernah masuk ke situ, orang India itu. India nehi itu kalau nehi gitu. Ya. Orang itu ngurus masalah pengurusan jenazah tapi tidak pernah mengingat mati. Itu yang saya garis bawahi ya. Karena gaduh aja semua itu antara anak sama anak dan sebagainya. Jadi permasalahannya itu begitu. Masalah sifat-sifat kembali kepada sifat. Kalau memang belajar kepada yang berilmu, sebab yang berilmu itu pasti hidup. Mengerti berilmu. Pokoknya belajar Iqra dia sampai tamat bisa. Ya, kumpulkan janda-janda muda. Gitu ya.
Datang belajar Iqra sama Barang Ardi, siap nggak tidur, gitu dia. Ya. Artinya hidup dia karena berilmu, dosen Iqra, gitu ya. Maka karena itu disingkat menjadi 9. Kalau ilmu pasti hidup, dan kalau hidup pasti sama, basor, kalam. Orang mendengar itu kan masih hidup. Orang bercakap juga masih hidup. Nggak mungkin bercakap tapi sudah mati. Kamu sampingnya itu, biasanya kamu takut sama dekat jenazah ya. Takut kamu? Enggak. Pernah jadi Bilal rupanya kamu. Ya. Begitu di sampingnya terus cakap kan ketakutan kamu. Ya. Katanya maki dia ya. Kamu merokok-rokok misalnya di situ ya. Kata ini Wahabi semua kau, katanya kan gitu. Maki dia, gimbek lah kau, katanya kan ya. Enggak kau bacain doa aku malah merokok-rokok. Misalnya bunyi kayak gitu kan langsung jenazah kurang ajar ini, katanya. Jenazah kok cakap, katanya kan. Karena itu mati nggak bisa cakap. Makanya kata nyanyi Jawa itu, wong mati ora obah, nek obah medeni bocah. Gitu. Ada kayak gitu kan, yang suka nyanyi-nyanyi itu, nyanyi apa saja bisa. Nyanyi Melayu bisa, mendeling bisa, Batak bisa, apalagi TK itu nyanyi Batak pun pandai itu. Makanya nanti kalau ada yang pesta, siapa yang nyanyi Batak, senandang tulu, tululah tulu, gitu ya. Ya, Melayu. Nah, ada bagian masing-masing ya. Sebenarnya saya itu kalau mau belajar kayak gitu bisa, cuma nanti habis nggak ngajar sih belajar itu. Ya, karena ada potensi saya bisa nyanyi-nyanyi Batak segala macam. Karena dengar gitu aja terus nyaut. Nggak pernah yang belajar gitu. Jadi bisa menjadi 9. 9 itu udah nggak bisa diperas-peras lagi. Jangan menjadi gotong royong Ekasila gitu. Pancasila diperas lagi menjadi gotong royong, menjadi Ekasila gitu. Ya, nggak bisa ya. Tapi yang menghitung 9 ini tidak ada dalam kitab. Ini hanya penjelasan para ulama. Saya pun dari ulama ngaji ya, bukan pandai-pandaian saya. Ngaji menghabiskan beras saya ya. Karena makan terus. Dan banyak kitab yang dilalui. Lalu begini permasalahannya, yang menghitung 20 ataupun yang menghitung 13, bahwa segala sesuatu yang ada itu ada 4 katanya. Yang diterangkan fa'adal qawli bisubutil ahwal gitu ya. Menurut pendapat yang mengatakan ahwal. Ini baru saya terangkan setelah kamu mulai paham sedikit-sedikit. Bahwa ada satu itu disebut maujud. Sesuatu yang bisa nampak dalam kenyataan dan ini yang paling tinggi derajatnya. Wujud. Di rumah itu ada orang, nampak orangnya, nyata. Kakinya mijak tanah, orang ini gitu ya. Kalau kakinya nggak mijak tanah, remang-remang hantu ini gitu. Kamu tangkap aja, masukkan botol, jual. Ya, mana tahu ada yang mau. Yang kedua makdum. Makdum ini dikatakan tidak mempunyai ketetapan dalam kenyataan, sehingga tidak bisa dilihat. Itu dikatakan makdum. Orangnya sudah keluar dari rumah, berarti makdum, nggak ada.
Istilah ya supaya kamu ingat-ingat. Kalau menyebut Allah itu wujud. Kalau yang lain Allah itu maujud. Jangan menyebut Allah maujud. Sebab maujud itu artinya diwujudkan. Ingat-ingat kalian belajar tauhid. Nanti kamu ngajar masuk ke YouTube Allah itu maujud katanya. Salah semua udah. Artinya Allah itu diadakan gitu. Maka yang ketiga disebut namanya hal. Ya. Kalau yang makdum tadi derajat yang paling rendah derajatnya nggak ada sama sekali. Hal ini sesuatu yang ada di tengah-tengah antara maujud dan yang makdum. Derajatnya lebih rendah daripada maujud dan lebih tinggi daripada makdum. Antara tengah-tengah antara maujud dan makdum. Itu yang disebut di dalam kitab itu laha thubutun lakin lam tasil ila darajatil maujud. Tengah-tengah mempunyai ketetapan tetapi tidak sampai derajatnya maujud, tidak bisa dilihat. Tidak sampai bisa maujud yang bisa dilihat dan tidak bisa turun ke derajatnya makdum. Jadi tengah-tengah. Yang keempat namanya i'tibariyah, umurun i'tibariyun. Satu perkara yang bisanya itu hanya diangan-angan di hati, tidak bisa diwujudkan dalam kenyataan. Itu namanya i'tibariyah. Maka pendapat yang mengatakan bahwa sifat dihitung sifat maknawiyah 7 sehingga menjadi 20, itu menurut pendapat yang membolehkan adanya hal. Hal itu artinya keadaan. Keadaan yang misalnya berdirinya si Zaid gitu. Keadaan itu tidak maujud juga tidak makdum. Kalau misalnya si Mukhlis ini di sini maujud, nampak wujudnya di sini nih si Mukhlis. Ini juga Mukhlis, ini juga imam. Ya. Ini juga Mas Jawa. Yang karena dimanggilnya yang nggak tahu itu Mas Jawa, tanya nggak tahu entah siapa namanya katanya. Pokoknya panggilannya Mas Jawa, ciri-cirinya ngomongnya begini gitu. Tapi kalau dia tiba-tiba keluar makdum, nggak ada di sini. Tapi keadaan dia duduk ini tidak bisa dikatakan dia itu maujud ataupun makdum, sebab keadaan dia. Paham? Keadaan kamu ngangguk-ngangguk seperti orang paham gitu. Misalnya. Ini kan sebab ada yang ngangguk-ngangguk ini bukan karena paham. Ya. Karena geli dikit-dikit kawannya. Gini-gini. Ya. Makanya ngangguk-ngangguk boleh kalau paham. Kalau nggak paham ya pura-pura aja. Terus kamu bilang yang susah-susah ini nggak usah terangkan Pak Kiai. Saya nerangkan nahu ngaji Syarah Ibnu Aqil. Saya terangkan 2 kali 3 kali. Nggak paham saya Pak Kiai katanya kan. Terangkan lagi nggak paham. Makanya ini kalau bisa ini nggak usah dipelajari katanya. Enggak kayak gitulah saya bilang gitu. Bukan salah ininya. Derajat daya tangkapmu yang rendah saya bilang. Saya enggak rendah Pak Kiai katanya. Ya. Coba sekali lagi ini saya terangkan. Tengok saya gitu ya. Begitu ditengok saya sekali, 2 kali, udah kamu perhatikan. Paham? Paham Pak Kiai.
Kalau begitu terangkan aja katanya kan. Ya sudah saya terangkan kok katanya kan. Jadi ada guru itu kalau belum paham-paham gitu, suruh nengok gurunya, ditengok sama gurunya, di hati itu dimasukkan ilmu sama dia. Asal nggak ilmu jin aja lah itu ya. Karena guru yang alim bisa dalam ilmunya itu, misalnya saya tengok Ardi gitu, ya sampai rumah meper-meper dia. Saya tengok misalnya siapalah situ, anak perempuan yang di kamar mandi sana, nggak nampak kamu kan? Saya tengokin aja, ikut saya nanti pulang. Ada Bapak Kiai katanya. Nanti saya suruh. Saya mau ikut Pak Kiai aja. Gara-gara saya tengokin aja. Karena punya ilmu gitu. Misalnya ya. Makanya ditengoki itu kalau bisa jangan, kalau ilmu jahat itu bisa tidak baik, bisa juga nadhorul alimi ibadatun. Melihat orang alim itu ibadah. Nadhratul alimi ibadatun. Jadi melihat saja itu ibadah. Tapi melihatnya yang bagus-bagus ya. Jangan kayak ibu-ibu pengajian, kalau ustadznya ganteng, dekat kali, dilihat-lihat aja. Sekali waktu ustadznya yang ganteng ini gak masuk, gantikan ustadz, carikan. Dikirim penggantinya pakai kereta jelek, orangnya hitam pendek gitu. Ini nggak ada di sini ya, di sini ganteng semua ya. Jadi gitu. Begitu sampai sana di tempat ibu-ibu itu, saya gantinya ustadz itu katanya. Oh iya, duduk situ ustadz katanya. Ditanya, ustadznya mana? Ustadznya mana? Baru ditelepon Ustadz kalau mau ngirim pengganti kira-kira lah Ustadz katanya. Maksudnya apa katanya? Denger ini Ustadznya nelpon, maksudnya apa? Janganlah yang kayak gini Ustadz katanya kan, yang agak adean sikit lah, 11-12 sama Ustadz lah katanya kan. Ini 11 sama 5,5 katanya kan. Begitu ceramah dimarahi lah sama ustadz ini. Saya udah sekali ini nggak ceramah di sini katanya. Jadi melihat yang seperti itu yang nggak boleh. Melihat dengan niat untuk memandang bahwa itu adalah ulama, dilihat ya, baru nunduk gitu ya. Jangan dilihati aja ulama, gurunya ganteng dilihati aja. Ya, itu dilihati terus itu yang nggak boleh. Tapi melihat itu diniati ibadah bisa. Ada Ustadz Husin Al-Habsyi dari Bangil, bandel ini. Ketika ziarah ke Habib Asgaf Gresik, disuruh nengok matanya, tengok saya katanya. Pulang terus jadi taubat, khusyuk dan mendirikan pesantren. Oh, hebat dia ya. Sampai dia itu merokok, paling kuat merokoknya, paru-parunya atau jantungnya itu tinggal 1. Terus dia pidato, jangan merokok, haram hukumnya merokok. Karena saya itu sejak muda itu merokok sampai usia sekian, sampai paru-paru saya ini sudah diganti karet 1 katanya kan gitu. Gitu. Itu Ustadz Husin Al-Habsyi. Saya jumpa sama dia, saya ngaji sama dia. Dia agak ke Syiah cara jihadnya. Yang percaya bahwa menurut kitab ini ya, saya ulangi, menurut kitab ini, bahwa sifat maknawiyah itu dimasukkan menjadi 20, 7 itu menjadi 20. Ini yang meyakini adanya hal, adanya sesuatu antara maujud dan ma'dum.
Itu yang dikatakan di dalam kitab wa 'alal qauli gitu. Menurut kaul bahwa adanya sifat hal itu hitungannya ada 4 gitu. Wa 'alal qauli binafil hal hitungannya cuma ada 3. Yang keempat itu tadi sifat iktibariyah, sifat yang hanya bisa diangan-angan, tidak bisa dinyatakan dalam kenyataan yang nyata. Seperti misalnya adanya sifat hayyun tercakup dalam sifat hayat, ini nggak bisa diwujudkan di dalam wujud, tapi itu di dalam angan-angan saja, tidak bisa diwujudkan, ya. Sehingga dikatakan wa 'alal qauli binafil ahwali takunu ibaratun an qiyamul qudrah bidzati fayakunu amran i'tibariyan, bahwa menurut pendapat yang menafikan hal, tidak ada hal itu, yang ada cuma 3, maujud, ma'dum, dan umurun i'tibariyah. Maka maksudnya hayyun alimun itu, qadirun itu adalah menerangkan adanya sifat kudrat yang termasuk sifat ma'ani pada sifat maknawiyah, yaitu adanya sifat hayat misalnya kepada zat Allah menjadi hayyun gitu. Tetapi itu tidak bisa dinyatakan, tidak bisa seperti sifat wujud, kidam, bako gitu yang nyata, tetapi hanya angan-angan saja. Karena itu udah mengikut. Kalau Allah itu bersifat hayat berarti maha hidup. Itu tidak bisa dinyatakan, tapi di dalam angan-angan. Kayak kadang-kadang kamu itu cinta sama seseorang yang tidak mungkin diraihnya, tapi cinta, itu namanya di dalam angan-angan, ya. Hati memeluk gunung, terus apa daya gunungnya lari gitu. Apa daya tangan tak sampai gitu, ya. Kalau gunung yang lari itu yang disayang itu nggak mau atau pergi jauh, ya. Tapi kalau memang nggak cocok ataupun nggak mau, itu berarti apa daya tangan tak sampai. Tingginya itu gunung itu mau diraih, ya. Tingginya gunung, kata gitu kan, ya. Nyanyiannya siapa itu? Hah? Rumah Irama? Hah? Siti Nurkhalizah, tahu gitu ya. Siti Nurkhalizah ini dari Malang ya? Bukan, dari mana? Dari? Tidak juga ya. Dia dari Malaysia ya. Dari mana? Malaysia gitu ya. Cakapnya ipin-ipin. Itu diantaranya ya. Itu hanya ada dalam angan-angan. Cinta hanya ada di dalam yang dicintai sudah punya istri 3 gitu. Ya. Ketemu orang ganteng, kaya, terus baik sama kita gitu ya. Akhirnya telepon-teleponan. Setelah dicek segala macam istrinya 3. Itu cinta dalam angan-angan. Tidak bisa diwujudkan kenyataan. Kan gak mungkin yang keempat. Kata sebagian di situ yang
udah kepepet mungkin aja Pak Kiai katanya kan. Yang keempat pun jadi katanya kan. Kayak istrinya Soekarno itu kan banyak. Soekarno itu gila istri, gila perempuan ya. Kalau Soeharto takut perempuan gitu. Terus sesudah Soeharto siapa? Habibie kayak perempuan dia. Kan jalannya aja. Gitu ya. Sesudah Soekarno, sesudah Habibie, Megawati memang perempuan. Gitu ya. Jadi ada kaitannya dengan perempuan semua itu ya. Ya, memang orang laki-laki itu bisa senangnya itu kalau ada perempuan. Makanya kalau belum ada perempuan itu nggak senang. Perempuan bisa senang kalau ada laki-laki. Makanya laki-laki itu hidupnya untuk apa? Nggak berani, bunyi pelan-pelan dia perempuan katanya. Ceritanya ketika Siti Hawa pisah dengan Nabi Adam itu nggak bisa senang sampai ketemu di Makkah di Jabal Rahmat itu baru senang. Maka ketemu perempuan sama laki-laki itu senang, kalau belum nggak senang. Tapi dengan ketemu yang sah ya, ketemu yang sah ya, makanya Basri berapa ini? Masih sehat ya, dia ngantuk, dia mungkin banyak tahajud itu. Yang tadi malam, tadi pagi lah ya, udah bangun si Ardi itu. Saya ajak ngaji dia, ya, Pak mobil. Saya pun belum tidur, ya. Makanya enak ngaji, bisa tidur gitu. Nggak mungkin saya ngajar sambil cerita tidur gitu kan. Gini aja. Ini orang gila ini kan gitu, ya. Makanya kadang-kadang kalau udah siap ngaji, saya udah ngaji 3 kali, sore siap asar, kadang pulang sebelum asar itu udah tinggal nggak ada tenaganya, udah capek gitu. Orang datang pun udah nggak tahu lah, udah diem aja gitu. Tapi kalau Ardi masih tahan. Dia nggak tahannya kalau ngantuk saja. Pulang jualan tuet gitu ya. Kalau pagi jam setengah 10 atau jam 9 pulang langsung manjat dia. Udah nggak tahu ditanya pun, mana Ardi? Tengok udah manjat kakinya. Udah sampai ke tak kemana pun ini gitu kan. Udah nggak ingat entah rotinya di mana, udah pokoknya nggak ingat udah. Sampai pada waktu yang ditentukan gitu. Jadi kembali kepada pokok masalah, yang menghitung segala sesuatu itu ada 4, maka sifat ma'nawiyah itu digolongkan masuk kepada hal itu tadi. Yang menghitung ada cuma yang kelompok 3, yaitu nafsiyah, kemudian salbiyah dan ma'ani. Sifat yang ma'nawiyah masuk kepada ma'ani. Maka penjelasan di dalam kitab ini yang benar, Tuan Guru Syekh Ibrahim Al-Laqani itu bukan mau menerangkan sifat ma'nawiyah, kata Ibu Syekh Ibrahim Al-Bajuri, tapi ini mau menerangkan berdirinya sifat ma'nawiyah, sifat ma'ani kepada zat Allah, sehingga disebut namanya ada kudrat iradat, ada qadirun, alimun, hayyun, dan kemudian muridun, sami'un, basirun. Beda ya, paham? Nah, makanya kalau nggak paham udahlah Pak Kiai udah nggak usah terangkan gitu ya, banyak kali pun gitu ya.
Itu penjelasannya ya. Jadi hitung 13 juga bisa, tetapi bukan berarti tidak ada sifat ma'nawiyah. Ada, tapi termasuk di dalam sifat ma'ani. Ini anaknya Pak Apa itu harus tahu, nanti kasih tahu ayahnya ya. Siapa nama ayahnya? Orang Jawa. Siapa? Siapa Fitri? Apa? Suyono. Suryono ya. Ya. Jadi mewakili ayahnya dia. Ngaji udah kamu aja yang ngaji katanya kan. Mewakili ayahnya. Kadang-kadang di apa? Kalau di Unipa ikut ngaji kalau nggak mengawinkan. Suka dia kerjanya mengawinkan orang aja dia. Kalau nggak ngaji Ustaz, tapi mengawinkan katakan gitu ya. Menikahkan gitu ya. Sama aja itu ya. Makanya kan kalau hitungan saya nikahkan, saya kawinkan gitu. Sebab menurut bahasa Arab itu menikahkan saya mengawinkan itu sama. Uzawwijuka wa angkahtuka saya nikahkan, uzawwijuka saya kawinkan gitu itu. Kalau bahasa Indonesia karena niru ayam jadi kawin saja, makanya ya ayam kawin kan gitu kan. Nyanyi bahasa Sundanya kan gitu itu ya. Ayam kawin kan gitu kan. Pokoknya kalau nyanyi itu saya dengar sekali aja ingat. Ya. Dengar sekali, oh ya gitu ya. Terus kita agak payah. Kalau nggak di mutolaah nggak bisa. Kadang-kadang saya mutolaah ini nggak bisa-bisa. Tahap ini banyak pikiran itu. Ini malam setengah hari nggak dapat. Apalah maksudnya kitab ini? Gitu. Sore baru dapat, tahulah saya maksudnya ini. Setelah berwasilah kepada guru yang saya tahu, saya wasilahkan, saya tengok lagi, tahu gitu. Itu kalau punya guru yang hebat itu kayak gitu, ya. Makanya ada orang alim, muridnya Kiai Maimun Zubair itu, kalau mau mutolaah kitabnya itu ditaruh di atas kitab Kiai Maimun, di lemarinya itu, di tempat ngajinya itu ada. Jadi kalau mau mutolaah taruh situ. Satu malam katanya kalau sudah ditaruh di atas kitabnya Kiai itu gampang mutolaah kata. Cuma dia saja namanya Ustadz Arwani. Nah, jadi kitabnya saja mempunyai makna gitu, apalagi orangnya. Nah, itu saja dulu, barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma nas'aluka as-salamata was-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.